Halo, jumpa lagi dengan Pak Freddy. Apa kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Tetap semangat. Hari ini kita akan belajar apa? Ayo, ada yang tahu? Hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam dan siklus hidup hewan. Tetap semangat. Yang pertama adalah sumber daya alam. Ada hayati dan non-hayati. Mari kita belajar. Sumber daya alam adalah kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Terus, apa bedanya ya antara yang hayati dan non-hayati? Mari kita let's go. Sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati disebut juga sumber daya alam biotik, berupa makhluk hidup terdiri atas tumbuhan dan hewan. Yang pertama, tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tanaman berumur pendek dan tanaman berumur panjang. Tanaman berumur pendek contohnya padi, jagung, kacang, dan melon. Tanaman itu sudah dapat dipetik hasilnya pada umur 3-6 bulan. Biasanya tanaman ini dipetik atau dipanen sekali saja. Tanaman berumur panjang seperti randu, kapas, jati, dan kelapa yang dapat dimanfaatkan hasilnya setelah berumur 5-10 tahun. Tanaman berumur panjang dapat berbuah beberapa kali dalam masa hidupnya. Hasil dari tumbuhan berumur pendek atau berumur panjang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, padi dan jagung untuk makanan, randu dan kapas untuk bahan pakaian, pohon jati untuk membangun rumah. Hewan. Hewan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu hewan ternak dan hewan liar. Hewan ternak yaitu hewan yang dipelihara atau dibudidayakan oleh manusia. Contohnya ayam, sapi, kerbau, dan sebagainya. Sedangkan hewan liar yaitu hewan yang hidup di alam liar seperti rusa, banteng, harimau, dan sebagainya. Hasil hewan yang berupa telur, daging, susu, dan ikan bisa digunakan untuk bahan makanan. Sedangkan kulit sapi untuk bahan sepatu, tas, dan jaket. Yang kedua, sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati atau disebut juga sumber daya alam abiotik, yaitu berupa benda-benda mati seperti tanah, air, dan barang tambang. Tanah. Sumber daya tanah di sekitar kita berupa tanah gambut, tanah liat, tanah berpasir, berbatu, padas, dan lain-lain. Bagian tanah yang subur dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan. Tanaman pertanian menghasilkan bahan makanan, sedangkan tanaman perkebunan menghasilkan bahan industri dan perdagangan, contohnya kelapa, sawit. Air. Negara Indonesia disebut negara maritim karena sebagian besar wilayahnya berupa lautan atau perairan. Selain di laut, air juga terdapat di sungai-sungai dan danau. Sumber daya air dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan perikanan. Barang tambang. Barang tambang adalah sumber daya alam yang ada di dalam perut bumi. Persediaannya terbatas dan tidak dapat disediakan kembali. Makin lama, barang tambang akan habis. Oleh karena itu, penggunaan harus dihemat. Ada sebagian barang tambang yang dimanfaatkan sebagai sumber tenaga, misalnya minyak bumi dan batu bara. Kemudian lanjut ke siklus hidup hewan. Hore! Daur hidup hewan dibagi menjadi dua. Daur hidup tanpa metamorfosis, yaitu tidak terjadi perubahan bentuk pada hewan untuk jadi dewasa selain bertambah besar saja. Contohnya ayam, kucing, kambing, ikan, dan burung. Ikut contohnya. Yang kedua, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna.
Metamorfosis sempurna yaitu metamorfosis yang mengalami 4 fase, yaitu telur, larva, pupa, dan imago. Hewan yang mengalami metamorfosis ini mempunyai bentuk tubuh yang berbeda-beda setiap tahap hidupnya. Contohnya nyamuk, kupu-kupu, lalat, dan semut. Metamorfosis tidak sempurna adalah proses perubahan bentuk hewan yang saat lahir tidak mengalami atau melalui tahap menjadi kepompong, yaitu dimulai dari telur, nimfa, dan hewan dewasa. Contohnya belalang, kecoa, dan capung. Yeay, sampai jumpa lagi. Bye-bye.